suruh kemarin, pulang dulu. Jadi dari sana laporan orang itu amalnya lebih kecil lagi, makanya kayak yang atas ini kita di Bayatan Masjid Raya Baitur Rahman Al-Mukarram Al-Ustadz Maidin Al-Ansori, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman Bapak Didi Hasanuddin SE, juga Bapak Haji Muhammad Yusuf yang tadi berpesan, beliau orang tua dari Pak Kiai Ufair Ali dan Pak Ustadz Farid dalam kondisi sibuk sakit. Mudah-mudahan teriring doa dari kita untuk orang tua daripada Kiai Ufair Ali, Bapak Kiai Ufair Ali dan Ustadz Farid. Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan kembali. Juga yang saya hormati Bapak Haji Fadil, Bapak Haji Rasim, Bapak Ragum, Bapak Gunarto, Bapak Suwardi, Bapak Karjo, serta bapak-bapak yang lainnya yang mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini di dalam rangka rapat yaitu juga masuk dalam kategori masih dalam penanggulangan dana pembangunan, persiapan teknis masjid transisi dan teknis pembongkarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Yang kami hormati, alhamdulillah selalu senantiasa hadir Ketua Yayasan kita, Bapak Ustadz Muhyiddin Al-Ansori. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, amin. Alhamdulillah hadir juga rekan-rekan para seksi-seksi yang hadir pada saat ini. Ada Pak Haji Fadil, saksi dari Humas, dari Bendahara juga Pak Sukajo hadir, luar biasa, membuat kita semua jadi semangat untuk segera membangun Masjid Raya Baitur Rahman. Dan rekan-rekan sekalian yang saya tidak sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Semoga kita semua selalu Allah berikan kesabaran, Allah selalu berikan ridhonya untuk kita semuanya, amin. Puji syukur ya, kita alhamdulillah pada hari ini rapatnya keberapa hari ini? 20. Dan insya Allah agenda rapat pada malam hari ini kita upayakan 1 jam selesai. Jadi kita bisa istirahat, insya Allah ya. Jadi malam ini adalah donasi rekap dana. Bentar. Sebentar, loading. Loading. Siap. Oke, masuk. Alhamdulillah hadir koordinator kupon kita, Saudara Hirman Fauzi. Waalaikumsalam. Kita sambil. Rekan-rekan semua, untuk laporan keuangan hingga hari ini perlu kami sampaikan biar tahu perkembangannya. Saya kecil dikit, 150 ya. Terus. Totalnya kita terima donasi adalah 842 juta rupiah sekian.
lihat pergerakannya, dana DRW tetap mendominasi, kemudian yang kedua DSU ini mendominasi, yang ketiga adalah DDU. Sampai malam hari ini dana jaring jalan memang masih kuning, rapat kita terakhir masih kuning. Artinya ini belum kita jalankan, sehingga total setelah dikurangi pengeluaran per tanggal malam ini lah katakanlah saldonya masih 646 juta. Dari analisa ini 640 juta, maka kalau kita lihat data ini 842 juta, maka kalau kita bagi 6 bulan selama untuk mendapatkan 840 juta, asumsinya kita mendapatkan uang sekitar 140 juta sebulan. Itu Pak Haji Fadil, Komandoin, sudah memanggil beberapa vendor konsultan pancang. Jadi kita pastikan kita pakai konsultan panjang. Di situ biayanya sekali lagi, ini saya buka, ini dari 5 vendor, 2 yang coba kita akan ajukan ke forum. Ini dari Pantolpel ini biayanya, nah ini dia. Jadi Pantolpel biayanya 394 juta rupiah. Dan alhamdulillah tadi menjelang mau rapat saya bilang sama dia, Pak tolong PPN-nya dihilangin. Jadi untuk pancang doang, tuh pancang tuh yang paku yang ada di dalam mendem, itu duit 394 juta, mendem doang, belum ada pala aku. Ya muncul besi kira-kira 40 cm nanti dipapas. Ini biayanya 390 juta. Saya bilang untuk Pantol Pak bisa gak PPN-nya kita hilangin? Jadi tinggal 359 juta. Ingat ya, 290 juta. Ada lagi penawaran yang berikutnya adalah dari mana nih? Pak Lumas, mana Pak Lumas? Ini ya, Pak Lumas Sejati. Tadi berapa tadi? 359. Pak Lumas, ini sudah ada pengurangan sampai bentar. Iya, tapi dia sudah WA saya. Bentar ya, saya lihat di WA-nya saya. Dia WA saya 398 juta rupiah. Sorry, hanya WA di sini 398 juta rupiah. Kalau tadi 359, ini 398 juta rupiah. Jadi sekali lagi, secara logikanya kita akan pilih yang terendah. Dan kami berharap ini malam tadi saya telepon PT apa tadi ini yang sebelumnya? Pak Lumas. Pantolpel kan? Saya udah telepon dia. Bila mana ini bisa 35 hilang, 359, maka kemungkinan besar beliau yang memenangkan tender gitu loh. Tapi nanti kita akan pelajari spek-speknya gitu loh, dan daya cara bayarnya. Cerita punya cerita ini dengan dikaitkan dengan keuangan kita yang memang sama-sama tadi kita telah lihat bahwa keuangan kita itu kalau total dari 600 juta rupiah nih dia nih ya, coba dihitung 600 juta rupiah ini 646 dikurangi 359, maka uang di kita kurang lebih sisa 250-an ya, 250-an ya, 250.000 rupiah. Makanya semalam 250 juta sisanya. Kalau kita bayar paton pes harga 359. Maka semalam saya panggil namanya divisi proposal. Saya ceritakan sama yang saya ceritakan malam hari ini, bahwa kalau kita bayarin tinggal 249. Makanya malam ini saya coba kita sama-sama merenung. Inilah yang terjadi posisi keuangan kita. Manakala kita hajar itu pembayaran 300 sekian yang memang dia akan kerjakan dalam waktu 3 minggu, maka tinggal uang 250.
dari analisa keuangan kita yang tadi saya bilang, sebulannya kita 140 juta dengan 8 elemen ini. Artinya akan ke tim proposal dan kita sampaikan juga malam ini. Kalau saja jaring jalan yang kuning ini kita bisa jalan ini, ya, kuning ini bisa jalanin, asumsi saya gini, kalau 2 juta per hari dapat 30 hari, maka dapat 75 juta. Maka 75 juta ditambah 140 yang memang kita dari 8 elemen, maka persisnya kita akan dapat 200 juta. Nanti saya berpikir gini Bang Dulbar, ketika dapat 200 juta, udah pajak kita DP 2 juta. Saya bilang, saya akan bayar 100 juta per bulan, begitu. 100 jutanya lagi untuk bayar tukang dan biaya-biaya lain itu. Paham ya? Jadi sekali lagi, saya nanti minta kepastian juga, saya minta izin lah kata-kata, walaupun kita udah panitia khusus dari para penasihat termasuk yayasan untuk izin dari jalan. Sebelumnya sih kalau bicara tim udah saya beli gitu loh, tinggal action. Dan malam ini kalau emang ada orangnya ya tinggal ini aja, saya tinggal ketuk palu aja. Tentunya kesepakatan kita apapun semua terlepas dari keputusan rapat kita malam hari ini. Jadi kalau emang ketua yayasannya yang sedang gelisah juga kena cari jalan, boleh katakan jalan, ya saya bismillah jalan gitu loh. Tapi secara alat sudah kita siapin, tinggal tunggu ketuk waktu. Untuk personal saya rasa Jidan bisa atau Pak Gun juga bisa, ya kan, insya Allah siap gitu loh. Saya juga kalau ini insya Allah bisa. Tapi biar gimana ada tim khusus. Tim khusus akan dibentuk dan kemarin Pak Sunarto akan kirim 2. Sebetulnya hanya 4 juga udah bisa jalan gitu loh. Insya Allah itu menjadi apa yang bagus. Mari jaring jalan ini, kalau sana kita masuk di 75 juta maka saldo kas tetap kita kurang lebih ada di 200 juta. Itu dia mainan kita, konsen kita. Ya, selain itu kita buat tebal jaring dana, itu menjadi harapan kita berikutnya. Selain tetap yang namanya DRW, DKM, bla 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 kupon tetap kita jalankan. Dan ini emang lagi double cover gitu loh. Jadi proposal kita genjot, gimana hasilnya kita evaluasi, makanya kita panggil sekretaris gitu untuk memfollow ini gitu loh. Kemarin si Pak Maulana ngomong ke kita, Pak udah bentuk tim keuangan, kita udah ada tim keuangan. Ini adalah semua tim penggalang dana kita. Mesin kerja kita di sini semuanya. Nanti kita backup sekretariat oleh Pak Rudi sama Pak Maulana gitu. Sekali lagi semoga paham dan ini menjadi kita kesepakatan kita semua. Untuk jalan-jalan di malam mungkin Ustaz akan isyarah itu baiknya seperti apa. Saya mohon izin minta arahannya. Alhamdulillah lahan masjid transisi yang semula kita taruh di sini rekan-rekan semua ya akan ada perubahan dan alhamdulillah. Kemarin juga untuk pekerjaan mulai dari tanggal 21, kemudian 23 sampai 25 acaranya semua berjalan dengan lancar dan alhamdulillah pedagang dalam hal ini Mas Arya juga kondusif, beliau positif semua merespon acara demi acara sehingga agenda tanggal 21, 23 bahkan 25 acara kita semua berjalan lancar. Kembali ke tanah rencana masjid transisi kita. Tadi pada subuh kita bicara sama Pak Dulbar sama beberapa yang ngaji, ada usulan bahkan seiring saya mengantar Kiai Mufar Ali ke mobil pun saya diskus dengan beliau bahwasanya Pak Kiai ini di depan akan jadi masjid transisi. Nah beliau juga di situ katanya. Kata beliau emang ada apa lagi boleh ya rencana sih saya kalau emang diizinkan saya udah mulai bergerak. Ada lagi tempat, ada di belakang. Nah kalau bisa di belakang, biar di depan bisa kelihatan orang bekerja sehingga animo para pendonatur terlihat jelas sehingga ini bisa menjadi daya jual, daya tarik dan daya sodako mungkin. Akhirnya sepakat kita pindahin musola masjid transisi di dekat samping ambulan atau tepatnya di samping rumah Bang Wopur. Alhamdulillah tadi Pak Dulbar sudah berkoordinasi dengan pemilik tanah dan dapat ACC gitu loh. Jadi sekali lagi malam ini saya mungkin sampaikan ada perubahan masjid transisi dan memang kemarin seiring kontraktor datang memang butuh area yang luas baik untuk naruh material yang akan disumbang terutama adalah besi. Hebim itu ukurannya 20 meter kali tempat bengokin besi jadi butuh area yang luas. Nah sekali lagi depan itu menjadi daya tarik. Contoh kemarin pada tanggal Jumat tanggal 23 kami kedatangan orang yang menyumbang batu kali. Hari itu mau batu kali sampai malam ini, sampai hari itu saya angkat tangan dulu karena kondisi tempat belum ada. Akhirnya mungkin dengan kedatangan beliau menjawab pemikiran kita tentang berubahnya masjid transisi ke belakang. Sehingga batu kali, pasir nanti kita bisa atur di depan yang semula kita akan jadikan masjid transisi. Paham ya? Sekali lagi untuk diketahui bersama masjid transisi pindah ke sana.
Kemudian seiring makin intensif kita ke sana, dan ini adalah komitmen kita di tanggal 25 kita udah bisa meletakkan batu pertama, dan ini alhamdulillah langsung ketua yayasan kita Al-Bukhara Ustaz Muhyiddin yang menara untuk nggak ngomong lihat. Lanjut, ini telepon profil ya. Nah, jadi seiring besok kita akan ada perubahan, maka kita akan ada target pembuatan masjid transisi pakai yang tempat yang sudah ditentukan tadi rapat. Jadi agendanya 31 sampai 7 Agustus, artinya kita hanya butuh waktu 31 sampai 7 Agustus, 8 hari atau seminggu. Tempatnya sudah oke, tidak terganggu, tinggal kita atur. Tadi sudah koordinasi dengan Pak Suhendra dan beberapa tim termasuk Pak Budi, tolong dikoreksi. Kita hanya menguruk sedikit saja dengan barang yang ada di sini, puing, kemudian memplester dan mengaci ke mana perlu. Kemudian nanti masjid itu kita pakai karpet, kemudian pakai terpal, pakai karpet saja, dan itu sudah cukup bagi kita. Itu dia. Jadi sekali lagi setuju gak kalau Pak Budi sekali lagi 31 tanggal 7 bulan Agustus kita sudah bisa memastikan masjid transisi yang posisinya sudah yang baru kita akan jalani. Kemudian seiring dengan tanggal 7 jadi masjid transisi, maka sudah bisa kita pastikan tanggal 8-nya sampai dengan 14 nih, lanjut tanggal 8 di bulan Agustus nih ya, sampai tanggal 14 maka kita akan robohkan yang namanya Masjid Lama Baitur Rahman. Nah, artinya sebagai analisa kita bahwa masjid ini akan kita sholatin lagi untuk Jumatan yang di tanggal 6 ya. Sekali lagi besok Jumatan terakhir di masjid ini. Alhamdulillah tadi pengajiannya tidak ngaji, langsung baca ratib spontan daripada kiai kita, karena beliau melihat kondisi-kondisi tertentu butuh doa dan sebagainya, maka baca ratib. Dan tanggal 6 ini insya Allah adalah sholat Jumat terakhir untuk masjid yang memang kita sama-sama tempat duduki rapat pada malam hari ini. Jadi itu agendanya. Sekali lagi tanggal 31 sampai tanggal 7 kita buat masjid transisi. Kemudian tanggal 7 ini ya, tanggal 31 sampai tanggal 7 saya rasa saya memberikan Pak Budi untuk menggunakan tenaga khusus gitu. Tenaga khusus artinya kita dicampur dengan tukang kenek yang spesial aja lah gitu loh, sehingga pekerjaannya ini bisa kerjakan secara proporsional. Adapun tanggal 8 sampai 14 perobohan kita menggunakan tenaga panitia ditambah dengan warga gitu loh. Jadi manakala kita pakai khusus, manakala kita menggunakan tenaga panitia dan warga, paham ya? Jadi yang menggunakan panitia dan warga adalah di tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus. Kemudian tanggal 15-nya insya Allah ketika hari ini atau besok kita tentukan tender daripada Pentingan Panjang, maka 15 Agustus insya Allah kita sudah masuk yang namanya jack pile. Jack pile itu mesin pendorong daripada tiang panjang yang ukuran diameternya 25, kemudian sejumlah 63 titik jack pile, titik panjang yang akan kita sedot ke bumi. Dan kita pastikan kita nggak gunakan bor pile, karena bor pile itu harganya jauh lebih mahal dan limbahnya juga membuat wilayah menjadi kotor gitu loh, sehingga terutama masalah biaya, maka kita gunakan jack pile dan dengan sistem hidrolik. Insya Allah rumah-rumah yang mobil khusus, rumah ketua yayasan kita insya Allah aman. Makanya segera dicat dia biar tahu mana yang retak. Udah pintar dan permainannya. Jadi sekali lagi itu pun menjadi harapan kita Pak Budi, tolong rumah Ustadz Muhyiddin dipoto juga, rumah tetangga dipoto juga. Gitu. Jadi ini menghindari pengalaman saya bangun apartemen itu seluruh warga di sekeliling apartemen radius 25 meter saya foto-fotoin sampai ke kamar-kamar, saya temuin barang-barang antik di kamar itu. Habis seiring saya masuk ada yang dirapihin, ya udah saya foto-fotoin itu berbarengan dengan barang antik gitu loh. Jadi sekali lagi kita tim juga secara proporsional kita foto nomor speedin. Jadi dampak daripada hidrolik jack pile ini apa pengaruh gitu loh. Karena menurut konsultan daripada Pancang, insya Allah tidak ada masalah kecuali dengan sistem jack mini pile yang ketepung gitu loh. Itu yang kita perhatikan. Jadi sekali lagi tanggal 15 Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana tanggal 25 kita peletakan batu pertama, dan tanggal 15 Agustus insya Allah pemulai daripada tiang panjang yang biayanya adalah 359 juta rupiah.
efek dari 359 juta rupiah, maka kita akan membentuk namanya jaring apa namanya apa tadi? Tebar jaring, ya. Tebar jaring, balik lagi ke diri kita. Robi punya jaringan siapa? Pewadi punya jaring siapa? Yuk informasi ke sekretariat untuk kita tebar jaring. Semoga tebar jaring ini menjadi harapan kita semua, dan apa yang menjadi ketakutan kita. Tadi saya dapat teguran lah dengan dari Pak Puji bahwa panitia bertanggung jawab atas rencananya, gitu loh. Ya kan, dan insya Allah panitia juga bisa mengorbankan tenaga, dan insya Allah dengan pengorbanan tanggung jawab niat ini karena gantung kita Allah dengan ikhtiar, maka ada solusi. Gus, saya jawab. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk tanggal 7 sampai tanggal dari tanggal 31 sampai tanggal 7 ya Pak Didi ya, kita garap masjid transisi ya. Terus berkelanjutan tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 kita pembongkaran masjid. Ya, memang sih kalau kita belajar dari pengalaman ya, kemarin kita sudah bongkar rumah Barmawi yang akan kita jadikan lahan masjid. Ya, itu permasalahannya cuma satu, bukannya juga artinya kita nggak solid ya. Kemungkinan saya pahami juga banyak yang sudah kecapean, ya kan? Nah, terus pada akhirnya yang hadir juga nggak totalitas gitu kan? Ya termasuk saya sendiri juga sempat pre 2 hari karena pinggang saya sakit. Ya dengan dasar usulan-usulan juga dari rekan-rekan bahwasanya hal untuk pembongkaran tanggal 31 sampai dengan tanggal 7 kita atau pemasangan dan plus pembongkaran dan lahan yang kita persiapkan mungkin untuk lahan persiapan tetap dari kita ya. Nah, dan ini juga saya butuh kembali lagi upah nih sama rekan-rekan yang hadir kepanitiaan, termasuk anak-anak muda nih. Ya saya mohon nanti untuk persiapan lahan sebelum besi yang akan kita bongkar, ya kita benar-benar bersatu ya untuk mengerjakan. Dan mohon maaf, jangan juga merasa saya ini merentah, sebab saya sudah dimandatkan nih dari Pak Dedi untuk menyampaikan hal yang mana yang harus dibongkar, hal yang mana harus ditata. Ya ini sekali lagi mohon maaf, jangan sampai salah paham gitu ya, karena ini juga tugas kita sama-sama. Nah, terus berlanjut, sepertinya juga hal tempat rumah Barmawi itu aja sebenarnya belum selesai Pak Didi ya. Rumah Barmawi itu puing itu memang harus kita singgahkan sebab berpulang untuk mesin ya itu ya mesin tiang pancang ya, itu pasti nyangkut kalau nggak kita siapkan tempatnya.